Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Sekarang kita masuk ke muqaddimah dari matanya Ummul Barahin, gitu ya. Matanya Ummul Barahinnya. Ummul Barahin kemudian disyarahi Ummul Barahinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Ai qala al-musannifu. Nah, ada shad, ada shin. Nanti shad itu singkatan dari qala al-musannifu, musannifnya, matanya, kemudian shinnya qala asyarih, syarahnya, pensyarihnya. Ya sama-sama meskipun ya musannif atau muallif, dan syarihnya adalah Imam As-Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud ay wal al-musannifu alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, alhamdu tawi segala puji iku lillahi, hanya milik Allah, wassalatu tawi sholawat wassalamu dan salam iku ala rasulillahi, semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shin. Alhamdu tawi lafat alhamdu. Wa ya alhamdu, lafat alhamdu itu sendiri maknanya ahtana'u, bermakna asana pujian, bil kalami dengan kalam. Alal mahmudi, pujian alal mahmudi atas objek atau orang yang dipuji. Bijamili sifatihi, dengan sebab sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang bagus yang ada dalam diri mahmud. Sawaun kanat, sawaun iku sama saja, kanat utawi ada apa sifat, iku min babil ihsani, termasuk golongan berbuat baik, au min babil kamali, atau termasuk golongan kesempurnaan, al mukhtassu, yang tertentu, yang khusus, bil mahmudi, kelawan atau dengan orang atau objek yang dipuji. Contohnya apa? Contohnya asana adalah ka'ilmihi, seperti pengetahuan atau ilmunya si Mahmud, wa syaja'atihi, dan keberaniannya Mahmud, masalan umpamanya. Wa inna ma qulna, dan sesungguhnya berkata sapa kita, kami mengatakan asana ing lafat asana bil kalami, dengan asana bil kalam. Definisinya kan tadi alhamdu asana bil kalam. Nah, kenapa memakainya asana bil kalam? Aiwadon, karena menjadi ganti an qolihim, dari ucapannya ulama, rupanya asana bil lisan, lafat asana bil lisan, liyashmala, supaya mencakup apa al-haddu, batasan atau definisi, mencakup alhamda ing pujian, al-qadima, yang qadim, wal haditha, dan yang hadith. Baik. Itu adalah sana. Jadi pertama musannif syarih, sama saja musannif semua syarihnya. Syekh As-Sanusi menjelaskan definisi, nanti ada perbedaan antara asana dan alhamdu dan asyukru. Syukur, alhamdu. Kita sepertinya ya agak menyamakan ketika bersyukur dengan menggunakan lafaz alhamdu misalnya. Nah, ada semacam ketidakjelasan batasan pujian dan rasa bersyukur. Nah, di sini
dicoba oleh Syarih untuk menjelaskan alhamdu. Maknanya alhamdu, pujian itu adalah asana bil kalam, pujian dengan menggunakan kalam, ingat dengan menggunakan kalam, alal mahmudi terhadap objek atau sesuatu yang dipuji, entah orang atau entah hewan, entah apa. Dengan sebab apa kok bisa dipuji? Bijamili sifatihi, dengan sifat-sifat yang bagus, yang baik yang terdapat pada diri si mahmud, objek yang dipuji. Nah, sifatnya itu sifat yang baik, sifat yang bagus yang ada dalam diri mahmud itu sawa'un kanat min babil ihsan, baik itu berupa sesuatu yang bagus, artinya sifat tersebut itu melekat atau ada pada diri si objek, si mahmud itu gara-gara berupa perbuatan baik, perbuatan bagus. Semisal kedermawanan, kebaikannya. Si mahmud ini, orang yang dipuji ini orang yang suka menolong, orang yang suka sedekah. Nah, kita puji dengan kalam, kamu kok bagus sekali, kamu kok baik sekali, kamu kok dermawan sekali. Nah, itu karena ada sifat yang ada pada diri mahmud atau objek atau orang yang dipuji yang berupa ihsan, itu perbuatan baik. Nah, ihsan di sini, perbuatan baik ini atau sesuatu yang baik yang bagus pada diri si mahmud ini, yaitu ihsan, itu sifatnya tidak melekat, tidak hanya untuk diri sendiri, alias menular kepada yang lain. Kayak dermawan kan enggak buat orang mahmud itu sendiri, tapi dibagikan kepada orang lain. Untuk kebaikan, misalnya suka menolong, dia buat orang lain. Nah, beda dengan aumin babil kamali al mukhtas bil mahmud, atau hal-hal sifat-sifat yang termasuk kesempurnaan atau keistimewaan yang tertentu, yang terkhusus, dikhususkan dimiliki oleh mahmud itu. Jadi tidak terbagi atau tidak menyebar kepada yang lainnya. Misal contohnya apa? Kepintaran, kepandaian. Kepandaian dia itu khusus dimiliki oleh dia. Akhirnya kita puji dia, kamu kok pandai sekali, kamu kok pintar sekali. Nah, pandai, pintar misalnya itu adalah sifat yang terpuji yang dimiliki oleh mahmud dan hanya dimiliki oleh mahmud, tidak menyebar kepada yang lainnya. Ya, meskipun nanti orang yang berilmu atau orang yang pandai itu bisa mengajarkan atau menularkan ilmunya, tapi tetap dia masih memiliki sifat itu. Atau misalnya keberanian dia, wasyaja'atihi, keberanian dia itu tidak akan bisa tertularkan kepada yang lain, hanya dia sendiri yang memilikinya. Adapun orang lain kemudian ikut-ikutan berani, ya berarti orang lain juga memiliki sifat itu, tapi dia sendiri masih melekat akan hal itu, masih memiliki keistimewaan syaja'ah itu. Jadi ya, intinya sana alhamdu atau pujian itu adalah sana bil kalam, pujian. Alhamdu, definisi alhamdulillah, pujian yang dilontarkan atau yang diucapkan atau yang dilepaskan dengan kalam ya, bukan perbuatan, tapi kalam, omongan, ucapan, kepada mahmud, kepada objek yang dipuji, disebabkan adanya sifat-sifat yang baik atau yang bagus yang melekat pada orang yang dipuji. Sifat-sifat itu baik sifat yang khusus pada dirinya sendiri atau sifat yang bisa menyebar kepada yang lainnya. Itu sana. Nah, kemudian di sini wa inna ma qulna as-sana'u bil kalami iwadan an qawlihim as-sana'u bil lisani. Kenapa kok Imam Sanusi memberi definisinya dengan as-sana' bil kalam, sedangkan ulama lain memberikan definisi as-sana' bil lisan? Nah, alasannya atau tujuan dari Imam As-Sanusi memberikan definisi itu adalah liyashmala al-haddu alhamd al-qadima wal haditha, supaya pujian ini mencakup pada pujian yang qadim dan pujian yang hadis. Pujian yang qadim kan adalah pujian Allah kepada Allah sendiri, pujian Allah kepada makhluknya. Itu pujian yang qadim, hamd yang qadim. Kalau hamd yang hadis adalah pujian kita makhluk kepada makhluk dan pujian kita kepada atau makhluk kepada
Allah. Jadi kan hamd itu, pujian itu ada 4. Pujian qadim dibagi menjadi 2. Jadi pujian itu dibagi menjadi 2, qadim dan hadis. Pujian qadim dibagi menjadi 2, qadim alal qadim, qadim alal hadis. Pujian yang hadis dibagi menjadi 2, hadis alal hadis atau hadis alal qadim dulu, kemudian hadis alal hadis. Nah, akhirnya Imam Sanusi untuk mencakup semuanya ini, untuk memasukkan kesemuaan pujian ini, beliau menggunakan definisinya asana bil kalam, bukan bilisan. Kenapa kok bilisan? Kenapa kok bil kalam, enggak bilisan? Karena misalnya bilisan nanti tidak mencakup pada pujian qadim Allah kepada Allah sendiri atau kepada makhluknya. Kok nggak bisa? Iya, karena dengan lisan. Sedangkan lisan itu adalah suatu zat, suatu sifat yang hanya dimiliki oleh makhluk. Allah punya lisan nggak? Enggak. Kita nggak bisa mengatakan Allah punya lisan. Kenapa? Karena nanti kalau Allah punya lisan, berarti Allah tidak mukhalifatul hawadisi, tidak berbeda dengan makhluknya, alias sama dengan makhluknya. Manusia punya lidah, punya lisan. Allah punya lisan, berarti kan Allah sama dengan makhluknya. Nah, untuk menepis anggapan itu, untuk menepis hal itu, akhirnya digunakan dengan kalam. Kalau kalam, Allah juga berkalam, manusia juga berkalam. Meskipun manusia berkalam dengan lidah, Allah berkalam dengan apa ya? Kita tidak tahu. Allah berkalam dengan apa, bagaimana caranya, kita nggak tahu. Yang jelas Allah berkalam. Nah, itu. Makanya akhirnya Musonif tidak menggunakan athana bilisan, pujian dengan lisan, tapi athana bil kalam. Supaya tujuannya adalah memasukkan pujian Allah kepada dirinya sendiri, pujian Allah kepada makhluknya. Supaya genap hamd itu ada 4. Nah, itu hamd atau pujian. Sekarang syukur. Wa syukru utawi syukur huwa ya syukur iku asana'u pujian bilisani, dengan lisan, au bi ghairihi atau dengan lainnya. Ini dengan lisan, au bi ghairihi atau dengan lainnya. Minal qalbi, nyatane hati, wasail arkani, dan anggota-anggota lainnya, anggota-anggota tubuh lainnya. Sana pujian kepada siapa? Alal mun'imi, kepada zat yang memberikan nikmat. Zat yang memberikan nikmat. Nah, sini masih global ya. Mun'im ini kan bisa Allah, bisa atau makhluk. Nah, bisa babi dengan sebab apa kok dipuji mun'im itu? Bisa babima, dengan sebab sesuatu, kelawan sebab sesuatu, asda yang datang opoma ila syakiri, kepada orang yang bersyukur. Saya memuji mun'im, saya memuji mun'im misalnya dengan lisan, dengan lisan atau dengan perbuatan yang lain atau dengan hati. Sebabnya apa? Karena si mun'im ini memberikan sesuatu kepada saya, kepada syakir. Apa? Yaitu minan ni'ami, nyatane piro-piro nikmat. Yaitu piro-piro nikmat. Misalnya Allah, saya memuji Allah. Mun'imnya adalah Allah. Nah, kemudian pujiannya dengan apa? Bersyukurnya dengan apa? Atau pujiannya dengan apa? Dengan lisan atau dengan anggota tubuh, misalnya anggota tubuh yang misalnya dengan hatinya selalu alhamdulillah, selalu bersyukur, atau dengan anggota lainnya misalnya bersyukur dengan sedekah, atau bersyukur dengan melakukan ibadah, sholat misalnya. Nah, ini bedanya itu. Kalau hamd nanti ada perbedaannya sih, ada. Ya, jadi kalau bersyukur adalah pujian kepada orang Allah lah. Kita nisbatkan sama Allah saja. Meskipun ya Allah sajalah yang paling enak, mun'im itu Allah. Pujian kita kepada Allah dengan sebab Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Pujiannya itu baik dengan kalam, dengan lisan, maupun dengan hati, atau dengan anggota tubuh. Nah, akhirnya fa bainahu wa bainal hamdi umumun wa khususun. Nah, dari sini perbedaan antara hamd, antara pujian dan syukur, asyukru, ini memiliki dua sisi keumuman dan dua sisi kekhususan. Hanya sama-sama keduanya memiliki, sama-sama keduanya memiliki berbeda ada yang beda.
Fabainahu maka iku antara syukur wa bainal hamdi dan antara hamd, antara pujian, alhamdu. Umumun utawi sisi umum, wa khususun dan sisi yang khusus, yang tertentu. Min wajhin dari satu sisi. Apa itu? Yakni bermaksud sapa musannif annal hamda ing sesungguhnya hamd iku a'ammu lebih umum, lebih menyeluruh minas syukri dari syukur. Hamd itu jangkauan atau ruang lingkupnya lebih umum, lebih luas daripada syukur. Kalau menimbang apanya? Bihasabil muta'allaqi dengan mempertimbangkan sesuatu yang dita'aluki, sesuatu yang digantungi. Kenapa? Kita ta'aluknya syukur, ta'aluknya hamd kan tadi yang pertama adalah ta'aluknya adalah karena si A, mahmudnya itu adalah berbuat baik atau memiliki keistimewaan. Jadi lebih umum. Dia hamdnya itu berbuat baik atau tidak, kalau dia memiliki keistimewaan lalu kita lontarkan pujian, berarti itu alhamd, pujian, hamd. Nah, berarti tergantung ta'aluk atau muta'alaknya, orang atau zat atau sesuatu yang digantungi, diikatkan hamd itu. Nah, hamd itu lebih umum dari syukur karena hamd ta'aluknya adalah mahmudnya atau objeknya, objek yang kita akan puji itu ta'aluknya bisa berupa berbuat baik atau karena memiliki sifat keistimewaan. Li'annahu karena sesungguhnya hamd iku ya ta'alaku berhubungan, berkaitan apa hamd berkaitan bil kamali dengan sifat sempurna atau dengan sifat keistimewaan. Sawaun sama saja. Sawaun iku sama saja kana utawi ada apa kamal iku ihsanan, termasuk golongan berbuat baik, au ghairuhu atau selainnya ihsan. Itu. Jadi sekali lagi hamd itu lebih menyeluruh, lebih luas jangkauannya karena hamd itu karena memandang ta'aluknya, objek yang akan dipuji atau objek yang dipujinya. Karena apa? Karena hamd itu bisa berupa karena keistimewaan, karena kesempurnaan berupa perbuat baiknya si mahmud. Si mahmud telah memberikan pertolongan, si mahmud telah memberikan kedermawanan, atau berupa mahmudnya adalah memiliki sifat yang khusus kepada mahmud, misalnya dia berani atau dia berilmu. Jadi menyeluruh. Gampangannya begini, mahmudnya itu dia memberikan efek kepada kita atau tidak. Kalau dia punya suatu keistimewaan, itu namanya hamd. Berarti hamd itu lebih luas. Nah, kalau syukur, kenapa kok lebih sedikit atau tidak lebih luas daripada hamd? Karena wasyukru utawi syukur iku la yata'allaqu, tidak berkaitan apa syukur illa bil ihsani, kecuali dengan perbuatan baik. Perbuatan baik, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita berupa kesembuhan misalnya, berarti kan Allah telah memberikan ihsan, memberikan kebaikan, yaitu kesembuhan kepada kita. Akhirnya kita bersyukur. Kita tahu Allah itu adalah asy-syafi', zat yang menyembuhkan. Tapi ketika orang itu sakit kemudian tidak sembuh, nggak mungkin atau nggak orang nggak bersyukur dong. Nah, baru ketika Allah itu, meskipun Allah asy-syafi', meskipun Allah itu asy-syafi', orang zat yang menyembuhkan, baru ketika Allah itu menyembuhkan timbul rasa berterima kasih, rasa bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah sembuh. Itu karena ada ihsan, ada perbuatan efek timbal balik dari Allah. Jadi semacam kalau syukur itu ada efek sebab akibat, kayak ada semacam itu. Kita bersyukur
disebabkan karena adanya nikmat yang dirasakan kepada kita. Kalau hamd itu nggak ada timbal balik, kita memuji karena objek yang dipuji memiliki sifat-sifat keistimewaan, baik sifat keistimewaan itu menular kepada kita, baik kepada orang lain, atau tidak menular atau tidak keluar dari objek yang dipuji itu, misalnya keberanian, atau misalnya dia kuat berdiri, misalnya, atau kuat melek, misalnya. Nah, berarti kalau dari segi ta'aluknya, hubungannya, atau keterkaitannya atau ikatannya, itu hamd lebih umum daripada syukur. Nah, sekarang syukur yang tadinya itu akhos atau kalah jangkauan luasnya dari hamd, ini bisa lebih luas daripada hamd. Wa syukru a'ammu, wa syukru ta'i syukur iku a'ammu, lebih luas dari minal hamdi, dari hamd. Kalau menimbang apanya, kalau memandang apanya, bihasabil mahalli, dengan mempertimbangkan tempatnya atau situasinya, tempatnya aja, atau ruangnya. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya syukur iku yakunu, terjadi apa syukur atau bisa ada apa syukur iku bilisani, dengan lisan. Karena syukur itu bisa timbul, bisa bisa diungkapkan dengan lisan, wabil qalbi, dan dengan hati, wabisa il jawarihi, dan dengan anggota-anggota tubuh lainnya. Kita kan bersyukur bisa dengan lisan, alhamdulillah, meskipun lafadznya alhamdulillah, cuman karena tadi prosesnya adalah memiliki dampak atau memiliki sebab akibat, kita mengucapkan alhamdulillah saya sembuh. Nah, itu bersyukur dengan lisan atau dengan hati. Meskipun kita nggak mengucapkan, dalam hati mengungkapkan, ya Allah, saya bersyukur hari ini terhindar dari kecelakaan misalnya. Atau dengan anggota tubuh yang lainnya. Saya mau, ya meskipun dengan niat di dalam hati, cuman ketika dilakukan, misalnya saya mau bersedekah sebagai ungkapan rasa syukur, akhirnya dia bersedekah. Nah, dia rasa syukurnya atau syukurnya diungkapkan dengan sedekah. Nah, berarti syukur itu lebih umum daripada hamd kalau memandang mahal itu lebih enak, atau lebih, dengan bahasa lainnya itu caranya, cara mengungkapkannya itu. Syukur itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan anggota tubuh. Nah, kalau hamd itu ya beda, hanya asana bil kalam, nanti di belakang ada. Qala, berkata sebuah syair. Ada sebuah syair. Afadatkum an-na'ma'u minni salasatun. Afadatkum, memberikan faidah, kemanfaatan kepada kalian semua, apa an-na'ma'u, piro-piro nikmat minni dariku. Memberikan faedah salah satu ing 3 hal, 3 perkara, rupane yadaya, kedua tanganku, walisani, dan lisanku, waddomiri, dan hatiku, al-muhjaba, yang terhalang. Jadi ada orang yang syair zaman dulu, ini sih bukan syair, penyair itu, ini latar belakang syairnya adalah, kalau nggak salah, penyair itu memberikan telah diberikan rezeki atau diberikan rezeki atau diberikan kebaikan oleh seseorang. Akhirnya dia membuat syair begini: kalian semua telah membuatku bersyukur atas nikmat-nikmat kalian dengan kedua tangan, dengan lisanku, dengan kedua tanganku, dengan hatiku, kedua tanganku, dengan lisanku, dan dengan hatiku. Itu ungkapannya syair. Ya, walhamdu tawi hamd atau pujian iku la yakunu, tidak ada apa hamd iku illa bilisan, kecuali dengan lisan. Jadi lagi hamd itu hanya dengan lisan. Pujian itu kamu baik sekali, kamu ganteng sekali misalnya, itu
kamu kok cantik sekali, kamu kok pinter sekali. Itu pujian dengan lisan, nggak bisa dengan hati, nggak bisa dengan jawarih atau anggota tubuh. Jadi saya ulang lagi, hamd dan syukur itu masing-masing memiliki sisi umum dan sisi khusus, tergantung memandang atau dari sudut pandang apa. Kalau dari sudut ta'aluknya atau hubungannya, keterkaitannya, maka hamd itu lebih luas, karena hamd bisa diungkapkan karena objek yang dipuji itu memberikan perbuatan baik kepada kita atau tidak. Kalau syukur itu diungkapkan karena orang atau masykurnya, orang zat yang disyukurinya itu telah memberikan sesuatu kepada kita. Terus kalau sebaliknya, kalau memandang apa ya? Tadi mahal bahasanya. Memandang kondisi atau tempatnya, alat atau perangkat yang digunakan untuk mengungkapkan, itu syukur lebih umum daripada hamd. Kalau syukur itu bisa dengan lisan, bisa dengan anggota tubuh atau dengan hati. Nah, kalau hamd itu hanya bisa dengan lisan atau dengan kalam. Kalau bahasanya kayak apa? Syarihan tadi as-sana' bil kalam. Washolatu minallahi. Nah, ini sudah membahas alhamdulillah. Sekarang washolatu wassalamu. Saya membahas as-sholat. Washolatu tawi sholawat minallahi, dari Allah ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat Allah kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad misalnya, dalam ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat itu senantiasa bersholawat kepada Nabi. Lalu Allah memerintahkan kita untuk ya ayyuhallazina amanu shollu, untuk memerintahkan untuk sholawat. Makanya dalam kajian fikih itu atau usul fikih, sebenarnya sholawat itu wajib. Nah, wajibnya kapan, berapa kali, dalam seumur hidup berapa kali, kapan saja. Nah, karena sholawat itu wajib, akhirnya dicukupkan dengan sholawat yang ada di sholat. Jadi memasukkan hal yang wajib kepada hal yang wajib. Sholat wajib, nah di dalamnya ada kewajiban itu membaca sholawat, itu cukup. Akhirnya sholawat di luar sholat itu hukumnya sunnah, karena sholawat yang wajib itu sudah termaktub dalam sholat. Nah, artinya apa sih Allah itu memberikan sholat kepada Nabi? As-sholatu minallah huwa ziyadatu takrimatin, memberikan tambahan kemuliaan, wa in amin, dan kenikmatan. Wa in amin dan kenikmatan. Jadi Allah bersolawat, Allah membacakan sholawat kepada Nabi itu, misalnya Allah membacakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad misalnya, berarti Allah memberikan ziyadatu takrim, memberikan kemuliaan, tambahan kemuliaan bagi Nabi, dan menambahkan kenikmatan. In amin. Di mana? Ya nanti di derajatnya, mungkin di surga nanti kemuliaannya ditambah. Bentuknya apa kemuliaannya? Ya Allah alam, kita nggak tahu kemuliaan itu akan diberikan kepada Nabi dalam bentuk apa. Kenikmatan yang diberikan kepada Nabi itu, ditambahkan kepada Nabi itu dalam bentuk apa, kita nggak tahu. Wassalamu, sedangkan salam, wassalatu wassalamu ala nabi ala rasulullah tadi. Wassalamu, sedangkan definisi salam, wassalamuhu utawi salamnya Allah alaihi pada Nabi, iku ziyadatu ta'minin, tambahnya rasa aman, rasa sentosa, lahu maring Nabi, wa thayyibit tahiyatin, dan penghormatan yang baik, yang bagus, wa i'zamin, dan pengagungan yang bagus, yang baik, wa i'zamin, dan
pengagungan yang baik atau yang bagus. Jadi kalau salamnya Allah kepada Nabi itu artinya memberikan tambahan kesentosaan, keamanan pada Nabi, terus juga memberikan tambahan penghormatan yang baik, yang bagus, dan juga memberikan tambahan pengagungan yang bagus, pengagungan yang baik. Itu kalau sholawat Allah dan salamnya Allah kepada Nabi. Sekarang sholawatnya malaikat atau manusia atau bangsa jin kepada Nabi, kita baca tiap hari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau baca sholawat apapun lah, sholawat Jibril, sholawat Muhammad, atau sholawat Maria, Allahumma sholli sholatan kamilah atau salim salaman taman, atau sholawat syifa, atau sholawat tibil qulub, atau sholawat fatih, atau yang lainnya lah, sholawat apapun. Itu artinya apa? Mendoakan Nabi. Sholawat itu apa? Atau malaikat misalnya, malaikat juga bersolawat, innallaha wa malaikatahu. Atau bangsa jin juga bersolawat, jin yang beriman. Nah artinya apa? Kalau dari Allah kan tadi sholawat Allah kepada Nabi itu adalah ziyadatu takrimatin. Nah kalau kita bersolawat pada Nabi itu artinya apa? Artinya adalah ad-du'a, mendoakan. Mendoakan apa? Ayatolabur rahmah al-makrunah bit-ta'limi, menginginkan, berdoa, meminta rahmat. Ya Allah, berikanlah rahmat yang disertai dengan bit-ta'limi, al-makrunah bit-ta'limi, yang disertai dengan pengagungan. Makanya dalam biasanya memaknai Jawanya itu as-sholatu utawi tambahi rahmat ta'lim. As-sholatu utawi tambahi rahmat ta'lim, wassalamu, dan keselamatan. Itu biasanya memakna Jawa begitu. Jadi sholawat kita kepada Nabi itu bermakna adalah tolabu ziyadah, tolabu rahmah, meminta, memohonkan rahmat al-makrunah bit-ta'zimi, yang disertai dengan pengagungan. Ya Allah, tambahkanlah rahmatmu kepada Nabi disertai dengan pengagungan. Berarti kita sholat kita pada Nabi. Sholawat Allah kepada Nabi, sholawat kita kepada Nabi, salam Allah kepada Nabi. Nah sekarang salam kita kepada Nabi itu apa artinya? Salam kita kepada Nabi maknanya adalah sama sih, doa. Makna sana doa sama seperti sholawat kita kepada Nabi, doa. Doa kita itu berdoa gitu. Berdoanya apa isinya? Doanya adalah tolabut ta'mini, memohonkan kesentosaan, memohonkan kesentosaan, keamanan pada Nabi dari Allah. Jadi hanya memiliki pergeseran makna sedikit. Kalau Allah kan sudah pasti ya Allah memberikan rahmat, Allah sudah pasti memberikan takrimah atau kemuliaan, Allah sudah pasti memberikan kesentosaan. Nah, kalau kita itu kan masih tetap meminta kepada Allah. Kalau sholawat kita kepada Nabi berarti memintakan tambahan rahmat, kalau salam kita adalah memintakan keselamatan atau kesentosaan kepada Nabi. Jadi kalau salam kita, salam Allah kepada Nabi itu bermakna ziyadatu ta'minin lahu wa thayyibi tahiyatin wa ulumin. Kalau salam kita kepada Nabi adalah tolabut ta'mini, memohonkan kesentosaan ya daripada Allah. Ya Allah, saya mohon Nabi Muhammad diberikan kesentosaan. Nah, semacam itu kalau salam. Kalau rahmat, kalau sholawat berarti ya Allah, tolong tambahkan, tolong berikan rahmat yang besar kepada Nabi Muhammad. Jadi sholawat dari Allah kepada Nabi, salam dari Allah kepada Nabi,
sholawat dari kita atau makhluk lainnya pada Nabi, dan seterusnya. Shad ayqala al-musannifi Allah alam sab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Allah ya nasallu syurada muslimin syurada ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.